Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal yang luar biasa. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," yang artinya Yesus adalah awal dan yang akhir. Nah, adik-adik, Tuhan selalu bersama dengan kita dalam segala perjalanan hidup kita dari awal sampai dengan saat ini dan untuk selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan akan segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama. Bapakku datang padamu dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh ucapan syukur kita akan datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita pujikan pada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan kembali, Kak Tias ajak adik-adik untuk kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kami mau Tuhan memuji nama-Mu dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menolong kita dari awal sampai dengan akhir. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, dengan penuh sukacita kita akan memuji nama Tuhan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Mari sama-sama kita daki-daki adik-adik, yuk. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau yang rentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada. Di mana lagi? Di kiri Kau ada. Di atas dan di bawah pun Kau
Yesusku. Yesus berkata bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Huruf yang pertama dan terakhir ya adik-adik ya. Itu berarti Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Dia selalu setia. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan, Roh Kudus yang manis. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh dengar-dengaran firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, dan saatnya Tuhan kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, agar setiap firman yang boleh kami renungkan boleh benar-benar kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami penyertaan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku adalah Alfa dan Omega, yang terambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita akan baca. Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan 8. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan itu adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Nah, adik-adik, semakin jauh bacaan firman Tuhan, kiranya kita tidak hanya membaca, tetapi kita juga boleh melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi hari ini kita belajar. Di dalam pekan-pekan yang lalu kita sudah mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang siapakah Allah itu. Seperti yang pertama, kita belajar tentang Akulah roti hidup. Yang kedua, kita juga belajar tentang Allah sebagai Allah adalah terang dunia. Kemudian Allah sebagai pintu, Allah sebagai gembala yang baik, Allah sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, dan Allah sebagai pokok anggur yang benar. Dan hari ini kita belajar tentang satu pokok yang terakhir, yaitu Allah adalah Alfa dan Omega. Ia adalah Alfa dan Omega. Adik-adik, siapa nih adik-adik yang suka membaca buku? Nah, adik-adik, saat kita membaca buku, ada selalu cerita di dalamnya. Ada yang bagian awal sampai dengan yang bagian akhir. Ya kan adik-adik ya? Selalu ada perjalanan di dalam saat kita membaca sebuah buku cerita. Adik-adik bayangkan, yang awal dan yang akhir. Adik-adik bayangkan, di dalam sebuah buku cerita selalu ada proses perjalanan cerita itu terjadi. Nah adik-adik, seperti itulah Tuhan. Dia ada di awal
awal perjalanan, seperti perjalanan hidup manusia. Dia ada di awal dan dia ada di dalam setiap proses hidup kita, dan dia ada di akhir cerita hidup kita. Allah adalah Allah yang ada di awal, bahkan sebelum dunia ini dibentuk, sebelum dunia ini dijadikan. Karena Allah adalah penulis cerita kehidupan kita. Dia adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita, layaknya buku yang kita baca. Jadi dari awal sampai dengan akhir, Tuhan sudah tahu kisah dan cerita hidup adik-adik sekalian. Nah, Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Alfa adalah huruf pertama dari abjad Yunani, dan Omega adalah huruf terakhir. Apa ya artinya adik-adik ya? Apa yang Tuhan maksudkan ya? Nah, adik-adik, Yesus ada sebelum segala sesuatu ini dimulai. Tuhan Yesus sudah ada. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia ada bersama-sama dengan penciptaannya. Nah, adik-adik, Yesus ada sebelum segala sesuatu dimulai. Yesus akan tetap ada sampai selama-lamanya. Yesus memegang hidup kita, perjalanan hidup kita dari awal sampai dengan akhir hidup kita. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu dari yang awal sampai dengan yang akhir. Tidak ada yang terlewat di dalam perhatian Tuhan. Adik-adik, Yesus adalah Yahweh. Seperti di Yesaya 44 ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian." Alfa itu pertama adik-adik. Yesus tidak diciptakan, tetapi ia sudah ada sejak awal mula, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah, yaitu Yesus sendiri adalah Omega, dia adalah akhir. Yesus kekal dan dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, adik-adik, dalam perjalanan hidup manusia, Allah ada, Yesus ada menyertai hidup manusia dari awal sampai dengan akhir, karena dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Allah adalah Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan semua perjalanan hidup manusia yang ada di dalamnya Tuhan tahu, karena dia adalah Alfa yang pertama yang mengawali segala sesuatu, dan nantinya juga Allah yang akan mengakhiri. Dia adalah Omega, Alfa dan Omega. Tuhan Yesus, dialah Alfa dan Omega yang ada. Bahkan saat kedatangan Kristus, dia adalah Allah yang ada juga adik-adik di akhir perjalanan hidup manusia. Dia jadikan bahwa langit yang baru, bumi yang baru bagi setiap orang-orang yang percaya adik-adik. Nah, juga seperti kita tahu bahwa orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya Tuhan pun, dia juga berjalan ke arah yang berbeda adik-adik. Selalu ada jalan, mana yang akan kita pilih? Ada sebuah janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Dan di dalam Kristus ada sebuah pengharapan adik-adik. Sehingga kita harus terus hidup setia kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan Yesus, Tuhan janjikan adalah langit yang baru, hidup yang baru, bumi yang baru bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah sumber segala sesuatu, dan pada dialah semua akan kembali. Adik-adik, tidak ada yang seterusnya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Mungkin seperti halnya manusia, lahir, dewasa, menjadi besar, seperti adik-adik ya, semakin bertumbuh. Nah, adik-adik, tidak ada yang tahu berapa lama lagi manusia itu hidup. Semua pasti ada proses kehidupan di awal dan juga akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ada dalam setiap proses perjalanan hidup manusia, di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, Yesus juga akan datang kembali adik-adik sebagai Raja yang memerintah dan hakim yang akan mengadili. Nah, adik-adik, makanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hanya bisa percaya. Siapa yang selama ini adik-adik yang malas berdoa? Siapa yang selama ini adik-adik malas datang beribadah? Siapa yang hari-hari ini adik-adik juga malas untuk melayani Tuhan? Nah, mari kita gunakan kesempatan di dalam hidup kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena
Tuhan akan datang yang kedua kali. Mari menjaga hidup kita terus benar di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan ada dalam perjalanan proses kehidupan kita. Bagaimana Dia mengawali hidup kita saat kita lahir, dan bagaimana nantinya kita kembali kepada Tuhan. Itu pun juga Tuhan akan menyertai. Apakah kita akan menjalani hidup kita dengan seenaknya sendiri? Apakah kita akan menjalani hidup kita dengan semau sendiri? Tidak, bukan? Yuk kita akan mengawali hidup kita dalam perjalanan hidup ini dengan terus percaya akan pertolongan dan kasih Tuhan. Hidup mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari rajin baca Alkitab, berdoa, dan juga setia untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, seperti halnya Alfa dan Omega, Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup kita. Adik, Tuhan Yesus bersama kita dari awal sampai dengan akhir. Tuhan Yesus memegang hidup adik-adik. Jadi jangan takut atau ragu dalam menjalani hidup. Percayalah, Allah yang mengawali dan Allah yang mengakhiri. Dia juga yang menolong segala perjalanan hidup kita sampai hari ini. Mungkin hari ini adik-adik mengalami berbagai macam pergumulan atau banyak tantangan di dalam hidup. Jangan putus asa adik-adik. Yakin dan percaya Allah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai dengan akhirnya, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari bersama-sama kita buka ayat hafalan kita adik-adik pada hari ini dari Wahyu 22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi adik-adik, kita mau ingat bahwa hidup kita di dunia ini itu terbatas waktunya. Mari kita isi hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita isi hati kita, hidup kita sehari-hari dengan terus berpegang kepada tangan Tuhan. Dialah Allah yang memegang masa depan adik-adik. Dialah Allah yang memegang masa depan kita. Mari isi hari-hari kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang terus boleh mengingatkan setiap kami anak-anak-Mu bahwa Engkaulah Allah, Alfa dan Omega. Engkau yang mengawali segala sesuatu di dunia ini Tuhan, dan juga yang akan mengakhirinya nantinya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah ada dalam perjalanan hidup kami dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia. Bahkan saat kami jatuh di dalam dosa pun Tuhan terus menolong kami untuk kami boleh bangkit kembali. Mari tolong kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia, agar kami terus menjaga laku hidup kita, hidup kami semuanya benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari dengan hati yang bersukacita dan penuh ucapan syukur, kita bawa persembahan kita kepadanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian bersyukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita ucap syukur akan segala persembahan yang boleh kita kumpulkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan, dan juga orang tua kami di dalam pekerjaan mereka Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh memberikan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh layak di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, bersyukur kita boleh
beribadah pada hari ini, dan kita akan mengakhiri rangkaian ibadah hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah, dengan penuh sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan sungguh sangat indah. Dengan penuh sukacita dan pakai gerakan kita pujikan pujian ini adik-adik. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi adik-adik, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dia lebih indah dari segala sesuatu. Dialah Alfa dan Omega, Allah yang kita sembah. Kita akan akhiri adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita boleh menutup mata kita sekali lagi. Kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Pagi ini kami belajar bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Alfa dan Omega ya Tuhan, yang senantiasa ada dalam segala perjalanan hidup kami. Tidak pernah sekalipun juga Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh memuji Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkau yang akan menjamah hati anak-anak-Mu Tuhan untuk kami terus setia mengiring Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan jika hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga akan berikan pertolongan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.